Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Swasti Kumala Dewi dengan nomor NIM P071342252267. Saya dari kelas 2B. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara pengambilan darah open system, closed system, dan pengambilan darah kapiler. Nah, hari ini tahap yang paling penting sebelum pengambilan darah yang harus dilakukan oleh flebotomis adalah mempersiapkan diri dari seorang flebotomis sendiri dengan memakai APD yang lengkap, menggunakan masker, jas laboratorium, serta menggunakan handscone. Nah, dalam tahap praanalitik di sini ada beberapa hal yang penting yang harus kita persiapkan alat dan bahannya. Di sini untuk pemeriksaan closed system bisa menggunakan jarum Spide. Jarum Spide itu bervariasi ukurannya. Ada ukuran 3 cc, 5 cc, dan juga ada ukuran 1 cc. Untuk pemeriksaan darah dengan menggunakan closed system, ada menggunakan vacuum dan juga holder. Untuk pemeriksaan darah kapiler, biasanya untuk pemeriksaan gula darah menggunakan lancet, berbarengan penggunaannya dengan pen juga sebagai alat bantu perantara untuk pemeriksaan gula darah. Ini untuk pennya. Jadi nanti di sini di dalam pen akan dimasukkan lancetnya. Setelah itu nanti akan diukur untuk kedalamannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Di sini juga ada penggunaan needle. Di sini ada ukuran 25 K untuk khusus pembuluh darah yang kecil ataupun untuk pasien-pasien anak-anak dan bayi ya. Jadi juga harus dipersiapkan adalah alcohol swab, cover plus, ataupun plester yang biasa digunakan. Ada beberapa tabung di sini. Kebetulan di tempat kerja saya ada tempat tabungnya, ada tabung merah plain ataupun provokator. Yang kedua ada tabung kita di sini menggunakan ETK 3 berwarna ungu. Ada tabung citrat. Di sini tabung untuk pemeriksaan biasanya hemostasis. Ada tourniquet yang dipergunakan seperti itu. Ada handscone dan juga ada safety box. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah ketika kita mendapatkan pasien, kita menerima bentuk formulir permintaan darah seperti ini yang sudah berisikan label barcode ya, yang nanti kita akan tempelkan di tabung tersebut. Jadi sebelum pengambilan darah, pasien dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu untuk puasanya. Apakah puasanya sudah sesuai, bila mana ada puasa. Kalau tidak, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas dari pasien tersebut. Apakah identitas pasien itu sudah sesuai dengan pengantar formulir dipegang oleh pasien. Selanjutnya kita KII kepada pasien apa saja yang akan kita lakukan tindakan, seperti kita akan melakukan pengambilan darah pada bagian tubuh yang mana. Setelah itu berapa tabung yang akan diambil, kita gunakan bahasa yang umum, bukan bahasa yang kesehatan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien agar pasien bisa mengerti. Selanjutnya kita persilakan untuk pasien mencari posisi yang nyaman terlebih dahulu. Apakah posisi yang akan diambil pada bagian yang tadi kita sudah jelaskan sebelah mana, supaya mencari posisi yang nyaman. Setelah itu kita cari pembuluh darahnya, biasanya yang akan diambil pada bagian mediana kubiti. Jadi pada mediana kubiti kita cari terlebih dahulu. Kebetulan pembuluh darah saya besar, jadi biasanya pada bagian mediana kubiti akan diambil. Nah, untuk pemasangan tourniquet ya, kita pastikan jaraknya adalah 2-3 jari di atas tempat pengambilan darah. Jadi tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Jadi pengambilannya
Jadi kita usahakan pengambilannya 2 sampai 3 jari dari posisi tempat pengambilannya ya. Setelah itu kita raba terlebih dahulu. Setelah kita sudah pastikan posisi yang mana kita akan ambil, lalu longgarkan untuk torniketnya ya. Selanjutnya kita akan persiapkan alat dan bahan. Kita memakai handscrew terlebih dahulu. Kita berikan label pada tabung yang akan kita gunakan. Sebisa kita pemeriksaannya menggunakan tabung clean ataupun aktivator ataupun tabung ETA. Kita persiapkan seperti alkoholnya, seperti koproplasnya. Seandainya kita sekarang akan menggunakan full system menggunakan container, kita siapkan terlebih dahulu dan pastikan pasien tahu bahwa alat dan bahan yang kita gunakan adalah masih dalam keadaan tersegel atau tersil dan juga masih baru ya. Oke, setelah semua sudah siap, lalu pasang kembali dan keratkan kembali torniket pada lengan pasien tersebut ya. Dan pengambilan darah itu tidak boleh lebih daripada 2 menit karena bisa menimbulkan hipokonsentrasi. Jadi ketika sudah dipasang 2-3 cm, biasanya pasien kita suruh menggembalkan tangan supaya pembuluh darahnya lebih terlihat lagi dan lebih besar. Jadi sebaiknya posisi yang harus diambil adalah bisa tegak lurus seperti ini posisinya, jangan sampai menekuk ataupun agak miring ya. Jadi kita posisikan tangannya tegak lurus supaya pembuluh darahnya bisa terlihat ya. Lalu sebenarnya kita ambil dulu alkoholnya. Nah, untuk cara pengambilannya ataupun cara membersihkan disinfektannya adalah boleh dari tengah ke luar ataupun sekali usap saja satu arah seperti ini ya. Jadi setelah sudah disinfektan daerahnya, kita pastikan posisi daerah yang kita ambil ini sudah dalam keadaan yang kering, tidak ada alkohol yang masih tersisa dari permukaan daerah yang kita mau ambil, supaya tidak menyebabkan darah yang kita ambil itu lisis. Mengapa? Karena ketika kita mengambil darah, ada sisa alkohol yang masuk ke dalam tabung dan akan tercampur di sana, akan menyebabkan hasilnya tidak baik ya, ataupun lisis. Setelah itu kita bisa buka jarumnya, kita pastikan dan kita tunjukkan pasien bahwa ini masih tersegel ya. Oke, ini kita buka, lalu kita masukkan ke holder sampai kita berbunyi suara tik biasanya ya. Setelah itu kita buka jarumnya, lalu kita arahkan ke posisi pembuluh darah yang akan kita mau ambil ya. Selanjutnya setelah posisinya sudah seperti ini, sudah masuk, lalu akan kita masukkan tabung yang paling duluan adalah, seandainya adalah tabung berwarna, misalnya kita ada tulisannya 3. Oke, jadi yang akan kita ambil adalah tabung yang berwarna biru terlebih dahulu. Setelah itu baru yang berwarna merah. Setelah masuk warna merah akan masuk warna ini ya. Jadi kita usahakan kita tahu urutan out of draw-nya dari tabung tersebut ya. Jangan sampai tertukar atau terbalik. Dan ingat, setelah pengambilan darah baiknya kita harus homogenkan ya, sesuai jumlah penghomogenkannya. Dan menghomogenkan tidak boleh dikocok seperti ini ataupun dikocok secara kencang ya. Jadi yang takutnya lisis. Jadi harus di posisinya adalah seperti ini, diturunkan ke bawah langsung dinaikkan kembali seperti itu ya. Setelah sudah dihomogenkan, nanti kita jarumnya kita tarik, kita keluarkan, kita tekan ya. Oh iya, untuk pengambilan darah kan harus selama maksimal 2 menit. Jadi ketika darahnya sudah keluar atau sudah terlihat pada ujung jarum di ujung jarum vakuotener ini, maka torniketnya kita lepaskan, lalu tangan dari pasien kita suruh buka terlebih dahulu ya. Oke, kita pastikan setelah itu tutup daerah yang tadi kita sudah ambil, lalu kita berikan koproplas ya. Kita jelaskan kembali kepada pasien untuk nanti membuka daerah yang sudah diambil tadi setelah 15 menit kemudian ya. Kita tunjukkan kepada pasien
bahwa darahnya sudah diambil, sudah berisikan label 5. Dan juga kita KIE pasiennya untuk hasil berapa lama nanti akan menghabiskan waktu untuk selesai pemeriksaan tersebut. Nah, kita pastikan juga keadaan pasien, apakah pasien dalam keadaan baik ataupun sadar, karena setelah pengambilan darah biasanya ada banyak pasien yang mengalami gangguan komplikasi mungkin seperti pusing ataupun merasa lemas setelah pengambilan darah. Setelah semua sudah selesai, kita pastikan kita persilakan pasien keluar seperti itu. Nah, itu juga berlaku sama dengan closed system ya. Jadi sama juga dengan menggunakan jarum spike ya. Bedanya tidak menggunakan holder. Jadi di sini saya contohkan ada saya contohkan ada spike 3 cc ya. Dan open sistemnya ini jarumnya akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah sama dengan tadi ya, pasang tourniquet dulu 2-3 jari daripada tempat pengambilan darah. Setelah itu disinfektan, lalu masukkan jarum ke bagian pembuluh darah yang sudah kita tandai atau kita ada disinfektan tadi ya. Nah, setelah sudah dapat darah, kita lepas tourniquetnya, lalu kita tarik ya stringnya sampai seukuran 3 cc seperti ini lalu. Dan caranya yang terpenting ketika penuangan darah adalah dengan cara saya contohin dulu, dengan cara tidak boleh langsung menusuk ke dalam tabung seperti ini. Jadi harus dibuka terlebih dahulu jarumnya ya. Setelah dibuka jarumnya, kita buang ke safety box. Dan caranya adalah ini dibuka dan dialirkan pada dinding tabung. Tidak boleh langsung ditekan kuat-kuat karena bisa menyebabkan sampel hemolisis ya. Jadi harus dialirkan lewat dinding tabung secara perlahan ya. Setelah itu baru dihomogenkan ya. Jadi bedanya di sana ketika nanti ada open system dan closed system. Jadi memang dalam open system kita tidak perlu membuka jarum kembali dan memang posisinya itu steril karena memang dia tertutup antara jarum dan tabung langsung terhubung. Sedangkan kalau di open system jadi jarumnya kita buka, lalu kita buka tutup tabungnya, kita alirkan lagi. Jadi di sana ada sistem yang terbuka seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah pengambilan darah pada kapiler ya. Darah kapiler biasanya untuk pemeriksaan di jari tangan ya. Nah, untuk pengambilan pada jari tangan ya biasanya kita menggunakan jari manis ataupun jari tengah. Nah, pengambilannya ya itu kita harus perhatikan apakah posisinya itu ada di tengah atau di pinggir. Jadi untuk idealnya pengambilannya itu tidak di sidik jari di sini ya, karena biasanya memang banyak bersentuhan dengan aktivitas ataupun benda-benda lain. Jadi kita usahakan ambilnya agak ke pinggir sedikit ya supaya nyaman untuk pasien. Jadi kita ambil di ujung jari tapi agak ke pinggir sedikit ya. Lalu lancet ya dimasukkan ke dalam pen di sini. Kita sesuaikan dengan ukurannya 1-5, ukuran berapa. Jadi memang yang paling dalam itu adalah ukuran yang 5 ya. Yang paling kecil ukuran nomor 1. Setelah itu lancetnya sudah masuk. Nanti ada tombol pen di sini untuk kita menekan dan menusuk ya. Jadi kita pastikan ketika nanti kita mengambil darah, alkoholnya itu kita sudah bersihkan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan, berputar ya. Setelah itu pastikan alkoholnya sudah kering ya sebelum kita menusuk ya, supaya tidak terasa perih ketika diambil darah. Setelah sudah kering, lalu kita ambil darah menggunakan pen ya. Nah, pada saat darah sudah keluar ya, tidak boleh langsung dimasukkan ke alat ya, karena itu masih mengandung sisa alkohol. Jadi yang benar adalah kita ambil kapas alkohol, kita usap dulu, kita bersihkan sekali. Setelah itu darah yang kedua baru kita tekan sedikit, baru kita masukkan ke dalam cartridge pemeriksaan gula darah ya. Setelah itu pasien kita suruh untuk menekan dengan kapas seperti itu.
Oke, itu demonstrasi dari saya bagaimana pengambilan darah open system, closed system, dan juga pengambilan darah kapiler ya. Setelah diambil darah semua sampel, kita akan bawa ke laboratorium di dalam untuk melakukan pemeriksaan analitik untuk diolah melalui sistem sentrifugasi ataupun pemeriksaan darah langsung seperti darah lengkap seperti itu. Oke, berikut nanti saya akan lampirkan video saya bagaimana pengambilan darah pada pasien secara langsung, dan dari video tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pasien. Sebelumnya saya sudah memberikan arahan dan KII kepada pasien untuk mengambil video sebelum saya melakukan tindakan ya. Terima kasih. Untuk pengambilan darahnya saya letakkan di atas dulu ya Bapak ya. Namanya siapa Bapak? Siapa? Nama lengkapnya? Siapa Kasumera? Oke, untuk tanggal lahirnya Bapak ingat? Tanggal 24. Tahun berapa? Tujuh. Oke, tinggal di mana? Di Ulu. Alamat tinggalnya di mana? Udayan. Yang di sini dicatat Taman Miriam Sulaiman Selatan. Yang Oh ya. Kalau Pak ini ada untuk pengambilan darah Bapak ya, pemeriksaannya ada untuk pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan kreatinine Bapak ya. Ini saya ambil tersebut tabung Bapak ya. Oke, Bapak boleh cari posisi yang nyaman terlebih dahulu ya. Oke, saya akan siapkan dulu untuk organ darahnya. Masih mungkin Bapak tangannya ada mendekat sini, badannya agak dekat sini ya. Boleh pegang tangannya. Jadi Bapak sudah diambil Pak ya, lubang. Kapan diambilnya Pak? Kapan? Oh, jam 4 hari yang lalu. Ya, coba saya lihat dulu. Maaf Pak, agak beda sedikit tangannya ya. Bisa Bapak ya, jangan ditarik Bapak ya. Satu sedikit tarik nafasnya. Oke, satu sedikit Bapak ya. Ya. Lepas yang nyaman tangannya Pak. Selesai Pak ya, terima kasih ya. Oke. Udah, maaf deh. Testernya boleh dibuka setelah 15 menit Bapak ya. Oke. Darahnya sudah isi nama Pak ya. Sama Pak sudah mampu ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu ya. Ibu, apakah sudah puasa? Ya, dari jam berapa? Tadi malam jam 9 makan. Jam 9 makan. Berarti sampai sekarang pagi ini tidak ada makan minum manis ya Ibu ya. Oke, Ibu saya cocokkan identitasnya dulu Bu ya. Nama Ibu siapa Ibu? Malam 9. Oke, tanggal lahirnya? 17/11/75. Oke, tinggal di mana Ibu? Di Raya Batu Sari Ulasan. Oke, katanya cocok dan lengkap Ibu ya. Sekarang saya mau ambil untuk pemeriksaan ada gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan sama HbA1c. Ya, jadi sekarang saya ambil untuk pemeriksaan gula darah puasa dan juga HbA1c ya. Nanti Ibu ada pengambilan gula darah 2 jam setelah makan ya. Jadi setelah saya ambil ini, Ibu nanti makan untuk puasa selama 2 jam. Selama 2 jam Ibu hanya diperbolehkan minum air putih saja. Jadi nanti terakhir Ibu selesai makan minum manis, Ibu nanti dihitung 2 jamnya kembali lagi ke sini untuk cek. Nanti siangan katanya. Ya. Saya ambil untuk ini Bu ya, 2 tabung Bu ya. Satunya untuk HbA1c, satunya untuk gula darahnya ya Bu ya.
Ibu cari posisi yang nyaman dulu Bu ya. Oke, saya akan mulai untuk ambil darahnya ya. Oke, dengan nggak di situ ya, dengan bajunya udah digulung dulu. Saya mulai ambil darahnya Bu ya. Oke Bu ya, relax, tarik nafas. Lepas genggaman tangannya Bu. Oke. Sekarang tarik nafas sekali lagi Bu ya. 15 menit, restu sudah dibuka ya. Oke, sudah selesai Bu ya. Nanti lagi sekali Ibu datang kembali untuk cek gula darah 2 jam setelah makan Ibu ya. Oke, Bu, ada perlu ditanyakan lagi atau kurang jelas? Sudah? Sekarang nggak tahu ini yang berapa. Oh enggak, jadi nanti setelah saya ambil darahnya ini dicek dulu, baru nanti ketahuan hasilnya Bu. Jadi tidak langsung ketahuan ya. Nanti jam 2. Ya, nanti lagi sekali Ibu ada cek gula darah 2 jam setelah makan, baru nanti Ibu bisa tahu untuk hasilnya ya. Jadi sekalian ya. Oke, terima kasih Bu. Yang Setianingsih dari jam berapa? 9. Jam 9. Oke. Ibu, ini saya cocokkan identitasnya dulu sebelum saya ambil darahnya Bu ya. Namanya Ibu siapa? Endang Setianingsih. Oke, tanggal lahirnya Ibu ingat? 10 Desember. Ya. Tinggal di mana Ibu alamatnya? Jalan Nusantara 12. Bandung. Datanya semua lengkap dan cocok ya. Ibu, ini sekarang ada pemeriksaan gula darah puasa ya. Saya ambilnya di jari tangan. Sama nanti Ibu ada cek gula darah 2 jam setelah makan. Ya, jadi 2 kali ke sini ya. Tangan Ibu. Jari tangan. Cuma ini aja. Iya, benar. Jari tangan saja ya, mesti ya Ibu ya. Saya kira diambil darah. Oh enggak. Karena kalau diambil darahnya nanti lama Ibu nyari hasilnya belum selesai gitu ya. Isi Bu ya, sakit sedikit ya. Maaf Bu ya. Biasanya pertama diambil darah, nanti yang kedua baru Oh gitu ya. Dokternya minta biar hasilnya Di di ujungnya. Kalau misalnya diambil darah lama jadi hasilnya Bu. Takutnya nggak keburu, dokternya udah keburu pulang. Isi ya Bu ya. nanti 2 jam ambil jari. Benar, ini ditekan Ibu bisa? Iya, oke. Bentar. Nah, gula darahnya sekarang 106 ya. Oke, makasih. Sudah selesai, terima kasih.